Suatu hari untuk mengusir kesedihannya, Pangeran Toyonari bermaksud berburu rusa di hutan untuk waktu beberapa hari lamanya. Dia memerintahkan prajurit-prajuritnya mempersiapkan perbekalan untuk berburu. Dan berangkatlah Pangeran Toyonari beserta para prajuritnya dalam sebuah rombongan besar menuju hutan Gunung Hibari yang terkenal liar. Begitu sampai di Gunung Hibari, Pangeran Toyonari segera memimpin perburuan. Kudanya dipacu kencang masuk jauh ke dalam hutan. Dan tibalah dia di sebuah lembah sempit nan indah dan damai. Sayup-sayup didengarnya suara seseorang membaca sutra agama Buddha. Suara seorang perempuan yang sangat merdu. Pangeran Toyonari merasa seperti mengenal suara itu. Dia merasa semakin penasaran, lalu mencari asal dari suara itu. Dari kejauhan dilihatnya ada sebuah gubuk kecil di tengah lembah. Dia pun menghela kudanya menuju gubuk kecil itu. Begitu sampai di depan gubuk, dilihatnya ada seorang gadis kecil ditemani oleh seorang pengasuh sedang membaca sutra Buddha. Pangeran Toyonari turun dari kudanya dan berjalan mendekati gubuk itu. Betapa terkejutnya dia begitu tahu bahwa gadis kecil yang membaca sutra Buddha itu adalah Putri Hase anaknya. Putri Hase, teriak Pangeran Toyonari dengan perasaan bahagia, anakku, Putri Hase. Oh, ayahanda. Benarkah ini, ayahanda? Teriak Putri Hase tak percaya. Bapak dan anak yang lama tak bertemu itu pun segera berpelukan melepas rindu. Dari kedua matanya mengalir air mata bahagia. Dengarkan semua. Perburuan kali ini dibatalkan. Dan pulanglah sebagian dari kalian terlebih dahulu. Beritahukan kabar gembira ditemukannya putriku ini kepada orang di rumah, perintah Pangeran Toyonari kepada para prajuritnya. Baik, Yang Mulia, jawab para prajurit. Pangeran Toyonari merasa heran dan benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya ini. Dia merasa keajaiban ini seperti mimpi indah yang jadi kenyataan. Anakku, apa sebenarnya yang sudah terjadi padamu? Tanya Pangeran Toyonari masih sambil memeluk dan membelai rambut panjang anak gadisnya. Ayahanda, ini semua karena ulah ibunda. Ibunda yang sudah membuangku ke tengah hutan ini, jawab Putri Hase dengan sesenggukan. Lalu Katoda pun menceritakan semua yang sudah dialaminya bersama Putri Hase. Begitu mendengar cerita Katoda, Pangeran Toyonari menjadi sangat marah dan geram kepada Putri Terute. Dia bermaksud menghukum istrinya itu dengan hukuman seberat-beratnya. Sementara itu rombongan prajurit yang pulang terlebih dahulu telah sampai di rumah Pangeran Toyonari dan memberitahukan kabar gembira atas ditemukannya Putri Hase di tengah hutan Gunung Hibari. Putri Terute merasa sangat cemas dan bingung begitu mendengar kabar itu. Dia merasa sangat ketakutan karena ulah jahatnya sudah diketahui oleh Pangeran Toyonari. Oleh karena itu sebelum suaminya sampai di rumah, dengan diam-diam Putri Terute melarikan diri dari rumah dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya lagi. Setelah sampai di rumah, Pangeran Toyonari mendapati istrinya sudah tidak ada di rumah. Beberapa prajurit sudah dikerahkan untuk menemukan dan menangkapnya, namun Putri Terute tidak ditemukan juga keberadaannya. Dia hilang seperti tertelan bumi. Sementara itu Katoda si pelayan setia dianugerahi kedudukan tertinggi dalam melayani keluarga Pangeran Toyonari sampai akhir hayatnya. Putri Hase tidak pernah melupakan jasa baik sang pelayan setia ini. Dia benar-benar berhutang budi padanya. Karena tidak mempunyai anak lelaki, Pangeran Toyonari akhirnya mengangkat anak laki-laki bungsu dari salah seorang bangsawan istana sebagai ahli warisnya. Dan akhirnya setelah mereka dewasa, Pangeran Toyonari menikahkan anak laki-laki itu dengan Putri Hase. Mereka pun hidup berbahagia sampai di hari tua. Setelah Pangeran Toyonari pensiun, Putri Hase ditunjuk sebagai penggantinya. Dia terkenal sangat arif dan bijaksana. Sebagai salah satu peninggalan Putri Hase, sampai sekarang masih tersimpan sebuah jarum di salah satu kuil Buddha di kota Kyoto yang pernah digunakan Putri Hase untuk menyulam sebuah permadani bergambar Buddha pada kain sutra yang disulam dengan menggunakan benang yang terbuat dari serat batang bunga teratai. Dan semua itu dikerjakan sendiri oleh Putri Hase.